Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat semua. Hari ini saya akan memaparkan terkait jurnal refleksi minggu ke-6 atau refleksi dwi mingguan pada modul 1.3 visi guru penggerak. Salam guru penggerak. Hari ini saya akan menggunakan refleksi 4F. Saya Luciana Kristianti Samosir P, CGP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dengan fasilitator saya adalah Bapak Misdi dan pengajar praktik saya adalah Ibu Dian Evi. Model refleksi 4F terkait tentang fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, finding pembelajaran, dan future adalah penerapan. Peristiwa apa yang terjadi? Pada alur pembelajaran modul 1.3 menggunakan alur merdeka. Kegiatan dimulai dengan mengerjakan tugas mulai dari diri terkait menggali pemahaman tentang visi. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan yang ingin kita impikan. Dalam kegiatan ini, kita diminta untuk menggambarkan murid masa depan yang diimpikan oleh pendidik. Berikut di sebelah kiri saya adalah imajiku tentang murid masa depan, yaitu kepemimpinan murid dengan karakter Pancasila. Tahap selanjutnya dilanjutkan dengan pembelajaran mandiri atau eksplorasi konsep. Kegiatan berdiskusi di LMS tentang visi impian dan inquiry apresiatif dengan tahapan bakca. Setelah selesai pembelajaran mandiri, fasilitator membuka ruang diskusi dalam ruang kolaborasi. CGP berdiskusi dengan satu kelompok terkait prakarsa perubahan yang akan dilakukan dan mengidentifikasi langkah-langkahnya ke dalam rencana kanvas bakca secara lengkap. Dan setelah proses diskusi selesai, keesok harinya fasilitator membuka ruang diskusi dan berbagi antar kelompok dalam ruang virtual. Setelah ruang kolaborasi selesai, dilanjutkan tugas mandiri pada demonstrasi kontekstual terkait visi dan tahapan bakja yang akan dilanjutkan dengan sesi elaborasi pemahaman bersama instruktur dan melakukan tugas refleksi terbimbing dalam koneksi antar materi dan melakukan aksi nyata. Selanjutnya adalah feelings atau perasaan. Saya bersyukur dapat menyelesaikan modul 1.3 ini dengan mendapatkan hal-hal baru yang positif. Dengan pendekatan inquiry apresiatif dan tahapan bakja, saya merasa mendapatkan pemahaman bagaimana memprakarsai sebuah perubahan dan menerapkannya. Awalnya saya mengalami kebingungan terkait tahapan bakja. Apa maksud dari penerapan bakja itu sendiri dalam mencapai prakarsa perubahan? Namun dengan adanya saling tukar diskusi, sesi berbagi, akhirnya saya mendapatkan pencerahan terhadap itu semua. Findings pembelajaran. Pembelajaran yang baru saya dapatkan dalam pembelajaran modul 1 ini adalah bagaimana berdiskusi dengan pendekatan inquiry apresiatif dan dituangkan ke dalam kanvas bakja. Berikut hal-hal baru yang saya peroleh. Yang pertama, saya mempelajari bagaimana merumuskan sebuah visi dengan berpihak pada murid. Yang kedua adalah membuat prakarsa perubahan dan menyusunnya dalam tahapan bakja. Yang ketiga, menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Kita mengajarkan berkolaborasi berdasarkan kekuatan. Yang keempat, tahapan bakja membuka diri kita untuk melihat potensi yang ada dalam diri dan sekolah untuk mewujudkan visi. Yang kelima, alur tahapan bakja membantu saya sebagai seorang guru menjadi pedoman dan panduan saya dalam mengelola kelas maupun sekolah. Dan yang keenam, pembelajaran mengkoneksikan penerapan antara modul 1.1 yaitu filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan nilai dan peran guru penggerak serta mewujudkan visi guru penggerak. Future penerapan. Setelah saya mempelajari modul 1.3 ini, penerapan saya selanjutnya adalah sesuai dengan visi yang saya impikan, yaitu terwujudnya kepemimpinan murid dengan karakter Pancasila. Dengan prakarsa perubahan saya adalah mewujudkan kepemimpinan murid dalam pembelajaran yang telah dirancang dalam kanvas bakja. Hal selanjutnya yang akan saya lakukan adalah saya mulai merancang pembelajaran yang dapat memfasilitasi tumbuhnya kepemimpinan pada diri murid, yaitu dengan pembelajaran kooperatif atau teamwork. Rancangan ini saya terapkan pada kelas 12 MIPA 1, yaitu pembelajaran kooperatif dengan model pembelajaran problem-based learning dengan pemanfaatan mikroskop Excel. Dalam pembelajaran ini, murid berkolaborasi dalam kelompoknya untuk menentukan ukuran penyebaran data dengan menggunakan Excel berdasarkan permasalahan yang terjadi. Pembelajaran ini mengajarkan murid bersama kelompoknya untuk mengatur strategi bagaimana mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tepat dan benar.
Pembagian peran juga terjadi dalam kegiatan ini, dari operator yang memiliki kemampuan mengoperasikan Excel, mengatur jalannya diskusi, memaparkan hasil belajar ke depan kelas, dan menjawab pertanyaan atau tanggapan dari kelompok yang lain. Proses inilah yang dapat menumbuhkan kepemimpinan pada diri murid, sehingga mereka dapat mengatur bagaimana agar proses diskusi mereka dapat diselesaikan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Demikian dokumentasi penerapan pembelajaran kooperatif di kelas 12 MIPA 1. Terima kasih, demikian terkait refleksi Dwi mingguan saya pada modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan.